Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru penggerak hebat. Perkenalkan, nama saya Desi Hidayatus Safitri, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Keras, Kabupaten Kediri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembahasan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pengetahuan yang ada pada siswa, gaya belajar, minat, dan juga pemahaman terhadap mata pembelajaran. Sedangkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama melakukan pemetaan kebutuhan pembelajaran atau kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei dengan menggunakan angket. Nomor 2, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, yaitu memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu pencapaian hasil belajar yang optimal? Jelaskan pula bagaimana seorang guru menerkaitkan antar materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya yang ada pada program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid, yaitu dengan cara guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar. Aspek yang kedua adalah minat belajar, dan aspek yang ketiga adalah profil belajar. Pada aspek kesiapan belajar, guru perlu melihat bagaimana kesiapan belajar murid untuk mengetahui bagaimana kesiapan murid sebelum mendapatkan materi yang akan diberikan oleh guru. Untuk aspek minat belajar, guru memberikan pilihan kepada murid sesuai dengan minat yang diinginkan, sehingga dalam menerima materi, siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar. Sedangkan aspek yang ketiga, profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien dari gaya belajar mereka, kecerdasan majemuk, dan cara belajar mereka yang sangat bervariasi dan beragam. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu strategi yang pertama adalah diferensiasi konten. Pada strategi ini, guru menyiapkan materi atau konten pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, sesuai dengan kebutuhan belajar yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Sedangkan strategi yang kedua adalah berdiferensiasi proses. Guru memvariasikan proses belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Proses ini mengacu pada bagaimana cara murid untuk memahami dan memaknai apa yang telah mereka pelajari. Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Seorang guru memodifikasi tugas belajar murid sesuai dengan produk dari hasil belajar murid, tentunya dari cara belajar mereka yang bervariasi. Selanjutnya, bagaimana
seorang guru melihat kaitan antar materi dalam modul ini 2.1 dengan modul yang sebelumnya yang ada pada program pendidikan guru penggerak. Dan pembahasannya adalah saya tuangkan dalam koneksi antar materi, di mana saya telah mempelajari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana dari 5 modul yang dipelajari di sini semua mengacu pada berpihak pada murid atau pembelajaran yang berpihak pada murid, yang pada akhirnya akan membentuk murid sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 membahas tentang filosofi KHD. Dalam filosofi KHD, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini tugas guru adalah menuntun siswa untuk menjadi manusia yang seutuhnya dari lingkungan belajar yang ada pada siswa dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan perwujudan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD, maka seorang guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan cara memenuhi belajar murid yang dapat mengakomodir keberagaman murid. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui pemetaan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Diharapkan menjadikan siswa untuk menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang telah tercantum pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antar materi berikutnya yaitu pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak sebagai agen perubahan dalam lingkungan pendidikan, mereka diharapkan dapat menuntun pendidikan sehingga membentuk generasi yang cerdas, yang sesuai atau memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai pelajar Pancasila. Hal ini dapat diwujudkan dengan melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melalui pemetaan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitannya dari modul 1.3 visi guru penggerak, seorang guru penggerak mampu mengembangkan dan mengaplikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, pada guru, dan juga para pemangku kepentingan di sekolah. Hal ini dapat diterapkan dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melalui pemetaan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid guna untuk tercapainya sebuah visi yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya,
Keterkaitan antar materi 1.4 yaitu budaya positif, bahwa nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab dapat diterapkan dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu secara otomatis dengan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif di sekolah dengan menjadikan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, yaitu guru menuntun siswa untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara guru dengan siswanya atau dengan teman lainnya. Hal ini lagi-lagi sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dari keterkaitan antar materi yang sudah ada, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebuah visi akan terwujud dengan adanya pembelajaran yang efektif, salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, bahwa dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, otomatis akan terwujud suatu budaya positif di sekolah dan juga posisi kontrol seorang guru sebagai manajer yang sangat berkaitan atau yang sangat berdampak pada karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.